Bismillahirrahmanirrahim. Nabi selalu berlindung setiap hari agar tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Di dalam zikir pagi dan sore itu Nabi berdoa, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah kecuali Engkau, ya Allah. Itu Nabi baca pagi 3 kali, sore 3 kali, zikir pagi dan sore. Jadi Nabi itu selalu berdoa, minta supaya badannya itu sehat. Sehatkan badanku, ya Allah, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, dari kefakiran, dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Beliau adalah orang yang maksum, terjaga ya dari perbuatan dosa. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam masih berlindung kepada Allah dari kekafiran. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kekafiran. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nabi kita pun berlindung. Dan Nabi ajarkan kepada para sahabat agar mereka berlindung ya dari berbagai keburukan. Keburukan yang paling besar adalah kesyirikan, kekufuran ya, termasuk berlindung ya dari fitnah-fitnah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah mencontoh atau meniru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu membiasakan diri kita untuk selalu berlindung kepada Allah ya dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dari kekafiran dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kafir ya menurut bahasa itu adalah menutupi sesuatu ya. Jadi menutupi sesuatu ya. Sedangkan para ahli tafsir ya menjelaskan kafir di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam beberapa makna. Yang pertama adalah ingkar terhadap tauhid ya. Ingkar terhadap la ilaha illallah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Yang pertama ya dalam surat Al-Baqarah ayat 6 ya. Kafir dalam artian dia ini ingkar terhadap tauhid la ilaha illallah, tidak mau dia ya. Yang kedua yaitu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Aku akan mengingatmu, kata Allah SWT. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu kufur, jangan kamu mengingkari nikmatku ya. Jadi nikmat Allah SWT ini sangat banyak sekali, dan Allah SWT memberikan kepada kita secara cuma-cuma ya. Kita diberikan umur, usia, kesehatan ya, pendengaran, penglihatan, semua.
gratis, ya. Udara yang kita hirup gratis. Coba kalau misalkan kita bayar, berapa yang harus kita keluarkan? Nggak akan sanggup kita. Allah hanya menyuruh kita agar kita mensyukuri pemberian-pemberian Allah itu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur terhadap nikmatku. Ya. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya. Makanya kata para ulama, syukur ini adalah mengikat nikmat. Nikmat yang sudah ada itu diikat. Ya. Kemudian syukur ini juga mengundang datangnya nikmat yang lain. Ya. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, ya, kepadaku, kata Allah, atas nikmat-nikmat yang aku berikan, la azidannakum. Niscaya pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, tetapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi yang kedua adalah kufur nikmat, ya. Ini harus kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini harus kita syukuri. Umur, ya, ini harus kita syukuri. Kesempatan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, ya. Kesehatan ini nikmat yang sangat besar, ya. Akal kita sehat, ya. Akal kita sehat, ya, tidak terganggu, ya. Itu adalah merupakan kenikmatan. Diberikan kendaraan, tempat tinggal, anak, istri, dan lain sebagainya, itu nikmat semuanya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat. Kemudian yang berikutnya adalah melepaskan diri, ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Ankabut 25. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan mengingkari sebagian yang lain. Sebagian kamu akan mengkufuri sebagian yang lain. Maksudnya di sini adalah kalian saling melepaskan diri satu sama lain. Ya. Tanggung jawab sendiri-sendiri, ya. Jadi nanti akan bertanggung jawab sendiri-sendiri, berlepas diri satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu adalah ingkar, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 89. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Jadi kufur itu bisa berarti ingkar, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan kufur itu, ya? Kufur itu adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak beriman, tidak beriman itu iman tidak percaya, tidak mau membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Baik dengan mendustakan atau meragukan, jadi ragu-ragu, atau berpaling, ya, dengki kepada Rasulullah SAW dan bersikap sombong, ya. Nah, itu pengertian kafir secara syariat, ya. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan cara mendustakan, ya, mendustakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW didustakan. Al-haq itu kebenaran itu didustakan, ya. Atau meragukan, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ragu-ragu dia. Benar tak ada kiamat itu? Masa manusia nanti akan dibangkitkan lagi? Apa ada surga neraka itu? Ragu-ragu dia dengan adanya hari kebangkitan, hari pengumpulan, hari penghisaban, ya, surga neraka. Poin terhadap perkara-perkara yang gaib tadi itu ragu dia. Ya, makanya ciri pertama orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, hari pengumpulan, hari penghisaban, ya. Kemudian ada mizan, ada sirat, ya, ada surga, neraka dan sebagainya. Orang beriman itu yakin dengan itu, tidak ada keraguan sama sekali, ya. Itu kalau orang imannya benar, tidak ragu-ragu, ya. Atau dia berpaling, ya, berpaling dari kebenaran tadi itu, ya, bersikap sombong mengikuti hawa nafsu. Nah, itu adalah kekafiran menurut
istilah syariat, ya, seperti itu.